Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan surat An-Nisa ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Adapun ayat 2, terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Adapun ayat 3 dari surat An-Nisa, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Selanjutnya ayat 4 dari surat An-Nisa, terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dulur-dulur seiman, dari terjemahan ayat surat An-Nisa ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 yang telah kita dibacakan di atas, jelas di sini Allah Ta'ala memerintahkan agar menyerahkan harta milik anak yatim kepada mereka tatkala mereka telah mencapai usia baligh, yaitu dewasa, dan mampu untuk mentaharufkan atau membelajarkannya dengan baik. Dan Allah juga melarang memakan harta anak yatim dan menggabungkannya dengan harta benda mereka, yaitu harta benda para wali yatim tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Hal ini bisa dilihat dari ayat berikutnya. Dulur-dulur seiman, Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, janganlah kalian menukar harta benda yang haram karena milik orang lain dengan harta yang halal milik kalian sendiri. Dia berkata, janganlah kalian menggunakan harta benda kalian yang halal secara boros berlebih-lebihan. Lalu kalian makan harta benda yang haram karena itu pada dasarnya adalah milik mereka. Atau dengan kata lain, milik orang lain. Adapun firman Allah Ta'ala, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Di sini Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka berkata, maksudnya yaitu janganlah kalian mencampur adukkan harta kalian dengan harta-harta anak-anak yatim tersebut, lalu kalian memakan seluruhnya. Sedangkan firman Allah berikutnya, yaitu yang artinya sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Di sini Ibnu Abbas maksudnya radhiyallahu anhuma berkata, dosa tersebut adalah dosa yang sangat besar. Demikian halnya yang telah diriwayatkan juga oleh dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan dari selain mereka, yaitu seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi maknanya
jika kalian makan harta mereka, yaitu harta anak-anak yatim tersebut, yang dicampur dengan harta kalian, yaitu para wali yatim tersebut, itu merupakan dosa yang sangat besar dan kesalahan yang sangat fatal. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan tersebut. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika kalian takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi. 2, 3, dan 4, dan sampai dengan kalimat berikutnya. Di sini maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas adalah apabila dalam asuhan salah seorang dari kalian tersebut terdapat anak yatim perempuan dan dia khawatir tidak dapat memberikan kepadanya mahar yang sesuai dengan wanita yang semisalnya, maka hendaklah dia beralih mengawini wanita yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain itu banyak dan Allah Ta'ala tidak akan menyulitkannya. Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair rahimahullah bahwasanya dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala yang berarti, dan jika kalian takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kalian mengawininya, dan seterusnya. Aisyah berkata, yang artinya, wahai anak saudariku, anak yatim perempuan tersebut berada di dalam asuhan walinya, yang mana dia berserikat dengan walinya dalam hal harta benda. Lalu walinya itu menyukai harta dan kecantikannya, sehingga walinya itu berkeinginan untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam hal maharnya. Lalu wali dari anak yatim tersebut tidak berlaku adil dalam memberi mahar kepadanya, kepada anak yatim perempuan tersebut, dengan jumlah yang sama seperti jika diberikannya kepada orang lain, atau maksudnya orang lain kepadanya. Maka para wali itu dilarang untuk menikahi anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhannya tersebut, kecuali jika mereka mau berlaku adil terhadap mereka dalam hal mahar. Artinya mereka memperlakukan seperti mereka mengawini atau memberi mahar kepada orang lain. Dan hendaklah mahar itu melebihi kebiasaan mahar dari wanita yang semisalnya. Para wali itu juga diperintahkan untuk menikah dengan wanita lain yang mereka sukai selain anak-anak yatim perempuan yang berada dalam perwaliannya atau asuhannya. Urwah rahimahullah berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang turunnya ayat di atas, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan, yaitu surat An-Nisa ayat 127. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain yang artinya, sedangkan kalian ingin menikahi mereka, yaitu surat An-Nisa ayat 127, yaitu karena ketidaksukaan salah seorang kalian terhadap anak yatim yang ada pada asuhannya, yang sedikit harta dan tidak cantik. Maka mereka para wali itu dilarang menikahi wanita yang mereka sukai harta dan kecantikannya dari kalangan anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhannya, kecuali dengan mahar yang adil. Lantaran para wali tersebut tidak suka terhadap mereka bila mereka adalah anak-anak yatim yang sedikit harta dan tidak cantik. Dalam hal ini terdapat keterangan, yaitu berupa hadis Al-Bukhari yang maksudnya adalah yang semisalnya juga diriwayatkan oleh At-Tabari
rahimahullah, baik secara panjang lebar maupun secara ringkas, dengan 7 sanad nomor 8456, 8461, dan 8477. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah berikutnya, yaitu dalam kalimat yang artinya 2, 3, 4. Itu maksudnya adalah nikahilah oleh kamu siapapun dari kalangan wanita yang kalian sukai selain anak-anak yatim yang di bawah asuhanmu itu. Jika salah seorang kalian mau, dia boleh menikahi 2 orang. Jika dia mau, dia boleh menikahi 3 orang. Dan jika dia mau, dia boleh menikahi 4 orang. Tapi selanjutnya, Allah berfirman yang artinya, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Surat Fatir ayat 1. Di sini maksudnya yaitu di antara mereka ada yang memiliki 2 buah sayap, di antara mereka ada yang memiliki 3 sayap, dan di antara mereka ada yang memiliki 4 sayap. Namun hal ini tidak menafikan malaikat-malaikat yang lain lantaran adanya dalil yang menunjukkan tentang keberadaan mereka. Berbeda dengan dibatasinya kaum laki-laki yang hanya boleh menikahi 4 orang wanita lantaran ayat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Karena kondisinya adalah untuk meringankan dan pembolehan. Jika mereka diperbolehkan mempunyai istri lebih dari 4 orang, maka pastilah hal itu akan disebutkan olehnya. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang pun selain Rasulullah SAW untuk mempunyai istri lebih dari 4 orang wanita. Pendapat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu disepakati di kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syiah. Maka seseorang diperbolehkan mempunyai istri lebih dari 4 sampai 9 orang. Bahkan sebagian mereka ada yang berkata tanpa batasan jumlah. Sebagian mereka ada yang berpedoman bahwa perbuatan Rasulullah SAW dalam hal mempunyai istri lebih dari 4 sampai 9 orang, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Namun menurut para ulama, hal itu termasuk di antara kekhususan-kekhususan beliau dan tidak dapat diikuti oleh seorang pun dari umat Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang akan disebutkan sebagai berikut. Pertama, Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Ghailan bin Salamah As-Sakafi radhiyallahu anhu masuk Islam, dan ketika itu dia mempunyai 10 orang istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, pilihlah olehmu di antara mereka 4 orang saja. Ketika di masa Umar radhiyallahu anhu, Ghailan menceraikan semua istrinya dan membagi hartanya di antara anak-anaknya. Berita itu pun sampai kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa di antara pendengaran yang dicuri oleh syaitan adalah dia mendengarkan tentang kematianmu, lalu membisikkannya ke dalam hatimu, dan barangkali kamu merasa bahwa masa hidupmu tidak akan lama lagi. Demi Allah, kamu harus merujuk istri-istrimu kembali, dan kamu harus mencabut kembali pembagian hartamu itu. Atau aku yang akan memberi warisan kepada istri-istrimu itu dari hartamu. Lalu aku perintahkan agar kuburanmu dirajam sebagaimana kuburan Abu Righal itu dirajam. Kemudian dalil yang kedua, Asy-Syafi'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan selain mereka juga meriwayatkan yang semisal sampai sabda Nabi SAW yang artinya pilihlah olehmu di antara mereka 4 orang saja.
Sedangkan lafaz hadis yang lainnya tentang kisah Umar radhiyallahu anhu, termasuk diantaranya hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ahmad radhiyallahu rahimahullah, namun itu adalah tambahan yang baik. Isnad hadis yang telah disebutkan dari kitab Musnad Imam Ahmad, semua perawinya adalah orang-orang thiqah, ya sesuai dengan persyaratan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sisi pendalinannya adalah jika mempunyai istri lebih dari 4 diperbolehkan. Tentu Rasulullah SAW akan mengizinkan seluruh istri-istri ghailan untuk tetap dalam pernikahan, artinya tetap menjadi istrinya. Ditambah lagi bahwa mereka telah masuk Islam bersamanya. Namun ketika beliau SAW memerintahkannya untuk menahan 4 orang istri saja dan menceraikan yang lainnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak boleh memiliki istri lebih dari 4 orang dengan alasan apapun. Bila hal itu berlaku, maka pernikahan yang telah ada, maka terlebih lagi bagi orang yang baru memulai pernikahan. Sebagai keterangan, maksud dari Musnad Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Ahmad rahimahullah juga meriwayatkannya sebelum itu secara ringkas sama dengan riwayat yang lainnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di sini telah menyebutkan pencatatan Al-Bukhari rahimahullah terhadap hadis itu dan membantahnya dengan sangat kuat sekali. Kami telah menjelaskan pendapat berkenaan dengan pentakhrijannya dan pentaklilannya di dalam kitab Al-Musnad, dan pada 2 hadis tersebut yang juga di dalam Istidrakat nomor 1329, 1339, 1567, 1924, 2422, 2689, dan 3853. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah yang artinya, dan jika kalian takut akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas adalah jika kalian merasa takut untuk menikahi wanita lebih dari 1 atau berpoligami lantaran tidak dapat berlaku adil di antara mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu itu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Itu dalam surat An-Nisa ayat 129. Maka hendaknya dia cukup menikahi 1 wanita saja, atau menikahi wanita-wanita budak, karena tidak wajib berlaku adil dalam pembagian di antara mereka, maksudnya wanita-wanita budak, melainkan hanya dianjurkan saja. Jadi barang siapa yang melakukan hal itu, maka itu baik baginya. Dan barang siapa yang tidak mau melakukannya, maka itu pun tidak menjadi masalah. Selanjutnya, firman Allah yang artinya, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau berbuat zalim. Sebagian ulama berkata, maksud daripada kalimat dari ayat tersebut di atas adalah lebih dekat agar kalian tidak memiliki banyak tanggungan. Itu yang diceritakan, yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam, Sufyan bin Uyainah, dan Asy-Syafi'i rahimahullah. Hal itu diambil dari firman Allah Ta'ala yang artinya jika kamu khawatir menjadi miskin, yaitu kefakiran. Kemudian firman Allah yaitu dalam surat At-Taubah ayat 28, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari kurnia-Nya. Adapun orang-orang Arab mengatakan yang artinya yaitu ketika lelaki itu jatuh miskin. Akan tetapi tafsir tersebut masih harus diteliti kembali. Karena sesungguhnya sebagaimana seseorang khawatir memiliki banyak tanggungan karena mempoligami wanita-wanita merdeka,
Maka dia pun mengkhawatirkan hal yang sama ketika mempoligami wanita-wanita budak. Pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan arti dari yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat zalim atau tidak berbuat aniaya, yaitu maksudnya mereka tidak berbuat zalim. Dan karena ketika seorang berbuat zalim dan curang dalam memutuskan hukum, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Murdawih dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berbuat zalim." Ibnu Abi Hatim berkata, "Ayahku berkata hadis ini salah. Yang benar adalah hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha secara mauquf, yaitu tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Aisyah, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan radhiyallahu anhum dan selain mereka, bahwa mereka berkata maksudnya tidak aniaya tersebut yang ada ke dalam kalimat yang telah kita bicarakan di atas, itu maksudnya adalah tidak condong kepada salah satu mereka. Dulur iman. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yang artinya, berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud dengan nihlah adalah mahar. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, nihlah itu adalah kewajiban. Adapun Ibnu Zaid berkata, nihlah di dalam perkataan orang Arab adalah sesuatu yang wajib. Dia berkata, janganlah kamu menikahinya kecuali dengan sesuatu mahar yang wajib baginya. Dan tidak seyogyanya bagi seseorang pun sepeninggal Nabi SAW menikahi seorang wanita kecuali dengan mahar yang wajib. Dan tidak seharusnya menyebutkan mahar dengan berdusta tanpa hak. Jadi kesimpulan perkataan mereka bahwa seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada istrinya itu sebagai suatu kewajiban. Dan hal itu dia lakukan dengan senang hati sebagaimana dia memberikan pemberiannya secara sukarela. Demikian halnya seorang istri diwajibkan menerima maharnya dengan senang hati pula. Jika istri dengan senang hati merelakan maharnya atau sebagiannya untuk suaminya sesudah penyebutan maharnya itu, maka suami boleh memakannya dengan cara yang baik dan halal. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka ambillah atau makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.